welcome back to Enter Times with me Larasati Putri, tentunya by IDN Times ya. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kita bakal bahas berita-berita up to date nih seputar entertain, food, travel, lifestyle, dan masih banyak lagi. Dan tentunya artikel-artikel yang kita share di Enter Times ini dari kanal IDN Times, Hype sama Live ya guys ya. So, seperti biasa di pembukaan aka opening berita pertama aku bakal bahas berita yang trending belakangan ini. Walaupun sebenarnya Enter Times mostly beritanya trending dan up to date nih. Cuma berita pertama aku pengen buka soal yang lagi jadi perbincangan hangat nih. Kodenya HSS. Kalian udah tahu ya pasti siapa. Jadi pada 12 Juni lalu nih, di hari Minggu nih, di Holywings Sports Show aka HSS, pertarungan sengit terjadi di ring tinju antara anak Ahok, Nicholas Sean, dan juga anak Wisnu Tama yang namanya Sabian Tama. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat pertandingan tinju tuh serem-serem tapi kayak greget dan kayak menegangkan gitu ya. Cuma ini beda karena anaknya Wisnu Tama dan anaknya Ahok nih. Gimana feel-nya ya? Dan FYI di pertandingan 3 ronde ini Sean menang dengan poin unggul dari Sabian Tama. Yuk langsung aja kita lihat momen yang penuh drama ini guys. Check this out. Nicholas Sean dan Sabian Tama dipertemukan di ring tinju HSS atau Holywings Sports Show. Menjelang pertandingan, situasi di antara keduanya cukup memanas. Sindiran demi sindiran dilontarkan keduanya di media sosial. Tanpa ragu mereka saling balas sindiran itu. Saat sesi konferensi pers kedua, Sean membawa hadiah kursi roda untuk Tama. Katanya sih sebagai simbol kepercayaan dirinya menyambut pertandingan. Wow, sangat optimis ya Sean. Sejak awal lonceng dibunyikan, Sean yang memakai celana kuning langsung menyerang secara agresif dengan pukulan-pukulannya. Wah, pasti udah well prepared banget nih ya Sean. Beberapa kali mencoba pertahanan, Sabian runtuh. Mau gak mau dia harus menerima bogem di kepalanya deh. Drama terjadi saat kepala pelindung Sabian Tama lepas beberapa kali sampai pertandingan harus dijeda. Hingga akhirnya Sean menantang Tama untuk duel dengan pelindung kepala terbuka di ronde ketiga. Di akhir ronde ketiga, Sean kelihatan menguasai pertandingan dengan terus agresif menyerang lawannya. Ya sayang banget, Tama harus mengakui kekalahannya dari putra Ahok pada malam itu. Sean langsung memamerkan sabuk juaranya di ruang ganti untuk para pendukungnya di media sosial. Selamat buat Nicholas Sean yang berhasil menang lawan Sabian Tama di ring tinju. Panasnya di ring aja ya, di luar ring sahabatan dong ya. Next ada berita kedua nih, masih soal Holywings Sports Show yang juga tinju-tinjuan guys. Ceilah, kenapa ya akhir-akhir ini para seleb tuh kayak demen banget gitu adu tinju di ring gitu. Apa bosen nyanyi atau jadi aktor kali ya? Atau mungkin emang lagi cari yang baru gitu ya. Nah kali ini dua public figure Al-Rumi versus YouTuber Vincent Renaldi yang beradu di atas ring tinju HSS nih di 13 Juni lalu guys, hari Minggu nih. Di antara Al-Rumi sama Vincent Renaldi, kira-kira kalian ngejagoin siapa nih? Yuk langsung aja kita lihat videonya. Dalam laga tinju ini, Al-Rumi berhasil comeback dan memberi pukulan KO ke Renaldi. Putra kedua Ahmad Dhani itu mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Mulai dari sang ayah Ahmad Dhani, Mulan Jamila, Al, hingga Dul yang datang menonton langsung pertandingan. Saat El dipanggil menuju ring, Ahmad Dhani tampak mendampingi di belakangnya. Duel bertajuk Celebrity Fight itu berjalan cukup sengit. Keduanya berhasrat tinggi untuk menang loh guys. Sama-sama kompetitif nih ya kayaknya.
Di ronde awal, Al-Rumi sempat kewalahan menahan tinjuan Winson. Pelindung kepalanya bahkan sempat lepas akibat pukulan lawannya. Tapi di ronde ketiga yang menjadi babak akhir, Al-Rumi berhasil comeback. Pukulan-pukulan telaknya berhasil memukul mundur Winson. Dan akhirnya di saat penentuan, Al-Rumi berhasil mengamankan kemenangannya. Kemenangan ini langsung disambut bangga oleh Ahmad Dhani dan juga Al Ghazali. Merayakan selebrasi, Al-Rumi berfoto bersama keluarga di ring tinju dengan sabuk juara. Kemenangan ini juga dirayakan oleh teman-teman artis. Mulai dari Verrell Bramasta hingga Atala Noval yang terlihat ikut menonton langsung. Mulan Jamila mengaku sangat deg-degan menonton pertandingan Al-Rumi di atas ring. So, itu dia momen Al-Rumi pukul mundur Reynaldi Winson di ring tinju. Di dalam ring boleh panas, tapi di luar ring persahabatan tetap gak pukul-pukulan dong ya. Siapa nih sobat milenial yang di sini Beliebers? Ada berita nih guys. Jadi Justin Bieber baru aja belakangan ini ngabarin soal kondisi kesehatan terbarunya lewat Instagram. Mungkin kalian juga udah banyak yang tahu gitu ya. Tapi kalau buat aku pribadi, aku baru denger sindrom Ramsay-Hunt ini sih. Jadi dalam unggahan videonya pada 10 Juni lalu, Justin nunjukin kalau dia mengalami penyakit yang namanya sindrom Ramsay-Hunt. Katanya sih ini sebuah virus gitu yang bikin wajahnya lumpuh sebagian guys. Sedih banget. Get well soon ya Justin. Yuk kita langsung aja lihat videonya. Hey everyone, Justin here. Hai semuanya, Justin di sini. Aku ingin mengabarkan pada kalian apa yang terjadi. Terlihat jelas seperti yang kalian lihat di wajahku, aku mengalami sindrom Ramsay-Hunt. Jadi, sindrom Ramsay-Hunt ini adalah virus yang menyerang saraf di telinga. Justin Bieber mengaku wajahnya mengalami kelumpuhan sebagian. Justin kemudian menunjukkan bagaimana mata kanannya tidak ikut berkedip dengan yang kiri. Bagian kanan juga tidak bisa ikut tersenyum. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. Pelantun lagu Stay ini melanjutkan, kondisi ini memang serius. Namun ia berharap bisa segera pulih agar kembali fit dan sehat seperti sedia kala. Justin juga berterima kasih kepada para penggemar yang mau menunggunya pulih meski tidak tahu sampai kapan. Bieber yakin ia akan kembali sehat. Sebelum merilis video itu, Justin mengumumkan bahwa ia menunda konsernya di sejumlah lokasi di Kanada dan Amerika untuk 2022 Justin World Tour. Terkait turnya di Indonesia, pihak promotor PK Entertainment dan Sound Rhythm belum memberikan komentarnya. Kira-kira jadi atau enggak ya guys di Indonesia? Yah, apapun hasilnya, get well soon ya Justin, semoga bisa lekas pulih kembali. Get my face back to where it's supposed to be. I love you guys. Thanks for being patient with me. Berita keempat guys, jadi berita keempat ini datang dari aktor laga Indonesia Iko Uwais nih, yang belakangan ini lagi jadi perbincangan hangat karena Iko Uwais diduga melakukan penganiayaan pada seorang warga di Sumarekon, Bekasi. Berita itu makin mencuat nih setelah Polres Metro Bekasi Kota mendapat laporan soal dugaan kasus penganiayaan itu. Kira-kira faktanya yang sebenarnya kayak gimana ya? Ya hanya polisi, Tuhan dan mereka yang tahu lah. Kita langsung aja lihat video kronologinya yuk, check this out. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan membeberkan kronologi kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan aktor Iko Uwais. Dia menjelaskan bahwa kasus itu dilaporkan terhadap Iko Uwais serta temannya Firmansyah.
Awalnya Iko Uwais menggunakan jasa desain interior milik korban untuk membangun rumahnya di Cibubur. Pelapor adalah korban penganiayaan atas nama Rudi yang menyatakan jika Iko baru membayar setengah dari biaya jasanya. Kemudian, ia menagih Iko dengan mengirimkan invoice melalui pesan singkat, namun belum ada tanggapan. Kasus dugaan penganiayaan itu terjadi pada Sabtu 11 Juni saat korban bersama istrinya hendak pulang dan melintas di depan rumah Iko. Saat itu Iko memanggil korban dengan cara menepuk tangan dan berteriak. Setelah itu korban bersama istrinya turun dari mobil. Iko kemudian bersama dengan Firmansyah dan istrinya Audi Item menghampiri korban. Dari sanalah terjadi cekcok antara korban, Iko, dan juga Firmansyah. Menurut Zulpan, Iko dan Firmansyah langsung memukul korban hingga luka-luka. Next, di berita kelima masih soal Iko Uwais nih guys. Setelah menghilang beberapa hari, Iko Uwais melakukan konferensi pers soal kasus yang menjerat nama dia. Jadi di konferensi pers ini dia banyak keluarin statement gitu soal fakta versi Iko nih ya. Dan katanya sih ternyata laporan dari korban ini malah memutarbalikkan fakta gitu. Yuk langsung aja kita lihat liputan lengkapnya. Sementara itu setelah hilang kabar akhirnya pada Selasa 14 Juni dini hari, Iko melakukan konferensi pers soal kasus itu. Kuasa hukum Iko Uwais, Leo Sagala menyebut bahwa pelapor melancarkan tuduhan yang tidak benar dan memutarbalikkan fakta. Menurut Leo justru Iko lah yang tidak mendapatkan haknya. Sejak awal mereka setuju untuk sebuah pekerjaan dengan biaya 300 juta rupiah. Namun setelah Iko membayar 150 juta, Rudi tidak kunjung menyelesaikan pekerjaannya. Menurutnya Iko Uwais yang sejak awal dirugikan, mulai dari tidak mendapatkan haknya, sampai menuding Rudi telah mencemarkan nama baiknya. Iko sendiri mengaku tidak bisa tidur selama 3 hari dan aktivitasnya banyak terganggu. Pada saat kejadian pun Iko Uwais yang pertama diserang dan tindakan pemukulan terjadi karena murni untuk mempertahankan diri. Saat itu ia sedang mencoba mengambil foto atau video untuk membuktikan bahwa Rudi ada di rumah. Namun Rudi merasa keberatan. Kemudian saat istri Rudi yang tengah kembali merekam Iko Uwais dengan nada yang diduga mengancam dan memviralkan, Rudi secara tiba-tiba melakukan penyerangan. Iko Uwais pun berusaha untuk menghentikan tindakan istri Rudi karena berpotensi mencemarkan nama baik. Saat diserang, Iko berusaha untuk tidak melawan atau menahan diri. Hingga akhirnya Rudi berusaha membanting dirinya. Hal tersebut membuat Iko mau tidak mau melakukan pembelaan diri dan melawan dengan menggeser kaki Rudi sehingga Rudi terjatuh. Firmansyah yang melihat insiden ini berusaha melerai Iko Uwais dan Rudi. Akan tetapi, kepala Firmansyah justru hendak dipukul Rudi menggunakan tutup tong sampah. Dengan penjelasan tersebut, Leo menegaskan bahwa Rudi telah memutarbalikkan fakta dalam laporannya di Polres Metro Bekasi Kota. Mengenai luka yang dialami kliennya, Leo telah memiliki bukti berupa foto serta hasil visum. Oke, Sobat Milenial jangan kemana-mana, Entertimes by IDN Times bakal balik setelah yang satu ini dengan info terkait rekomendasi film di bulan Juni. So stay tune! Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Welcome back to Entertimes by IDN Times dengan aku Larasati Putri. Buat Sobat Milenial penggemar film Indonesia, bakal seru banget nih di bulan Juni karena banyak film menarik di layar lebar. Mulai dari komedi sampai horor nih guys. Yuk kita lihat rekomendasi atau list yang bisa jadi tontonan kalian di bulan Juni tentunya di layar lebar. Check this out. Pertama, ada film ngeri-ngeri sedap yang dibintangi oleh Tika Penggabean ini bakalan bikin hari kamu makin cerah saking lucunya. Film ini udah tayang dari 2 Juni loh guys.
And then kedua, kamu suka film horor gak nih? Kalau iya, ada Rumah Kuntilanak yang tayang di bioskop mulai 2 Juni di bioskop. Nontonnya jangan sendiri ya. Ntar ada yang nemenin lagi di samping. Cilah. Ketiga, film Satria Dewa Gatot Kaca yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang tayang di 9 Juni. Keempat, udah ditunggu-tunggu nih, My Sassy Girl yang dibintangi Jeffrey Nicole dan Tiara Andini yang tayang di 23 Juni mendatang. Wah, kalau aku sih paling nunggu film ini ya guys, karena ini diadaptasi dari film yang ada di Korea. Kelima, buat yang udah nonton film pertamanya, kamu harus banget nonton sequel Keluarga Cemara 2 mulai 23 Juni mendatang. Keenam, dibintangi Arbani Yasis dan Amanda Rawles, film Ranah 3 Warna mulai tayang 30 Juni nanti Sobat Milenial. Wih, semuanya seru dan ada berbagai aliran gitu ya. Kamu tinggal pilih film bioskop yang sesuai sama kesukaan kamu nih. Jangan lupa catat tanggal tayangnya guys. Selanjutnya masih soal film-filman nih ya. Hobi banget ya Laras bahas film gitu. Tapi kali ini datang dari Universal Pictures yang lagi tayang di bioskop. Setelah sukses dengan Marry Me, The Bad Guys, hingga The Northman, studio film terbesar di dunia ini kembali menggebrak lewat Jurassic World Dominion. Buat penggemar Jurassic-Jurassican nih, jangan sampai kelewat ya film yang satu ini. Karena pasti bakal seru, terutama kalau misalnya kalian nonton versi 3D-nya nih, di layar lebar kesayangan kalian. Kalau gitu langsung aja kita intip bentar kali ya reviewnya. Check this out. Tayang lebih awal di bioskop Indonesia di 8 Juni, Jurassic World Dominion bak penawar rindu buat para penonton yang udah kangen menyaksikan aksi kejar-kejaran antara Chris Pratt dan para dino-dino. Gak cuma itu, penutup trilogi Jurassic World ini juga menghadirkan deretan kejutan lain yang gak kalah seru loh guys. Jurassic World Dominion ini memiliki 4 setting 4 tahun setelah peristiwa dalam Jurassic World Fallen Kingdom. Akibat kehancuran Island of Blar, para dinosaurus ini pun harus hidup berdampingan dengan manusia agar tetap bisa bertahan. Sementara itu, Owen Grady dan Claire Dearing merawat Maisie, cucu Benjamin Lockwood, sambil sesekali membantu dinosaurus malang yang menjadi korban kejahatan manusia. Mereka tinggal di dalam hutan buat melindungi Maisie di Jurassic World Fallen Kingdom. Terungkap ia adalah cloning dari Charlotte, putri Benjamin dari bahaya dunia luar. Dan bener aja, Maisie ternyata diincar sama Dr. Louis Dodson, CEO dari Biosyn Genetics yang pengen memanfaatkan DNA remaja tersebut untuk rencana jahatnya. Di sisi lain, Dr. Alice Sattler lagi menyelidiki wabah belalang raksasa yang terjadi di sebuah lahan pertanian. Mengajak serta Dr. Alan Grant. Investigasi tersebut membawa mereka ke Biosyn Genetics dan bertemu dengan Dr. Ian Malcolm yang kini bekerja sebagai konsultan di sana. Di saat bersamaan, Maisie dan Beta, anak Blue, Velociraptor sahabat Owen diculik oleh orang suruhan Dodson. Kemudian dimulailah petualangan Owen dan kawan-kawan buat menyelamatkan Maisie dan membongkar kejahatan Biosyn Genetics. Makin penasaran nih sama cerita lengkapnya. Mending langsung aja yuk cus ke bioskop deh. Hehe. Sobat Milenial, jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya bakal ada ngobrol cetar membahanlah bareng artis. Aku kasih tahu setelah ini aja ya. So stay tune di Entertainment by IDN Times. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH.
Smart screens for smarter cities. I met you a little while ago, glad that you said hello. Meet me here and there, I can't say no, words out of mouth, let's go. Feel the sparks all the way, never feeling this way. Really brought the sun in my gloomy rainy day. Go out everywhere we wanna go, don't care about the bills, no. Never ever in days unfold, butterflies filling my soul. Every miles we've been through, feeling like dreams come true. It's obvious we're meant to be together. I wanna feel your hands hold me tight. Wanna know how you would treat me right, alright. Wanna share my day, my life, my whole night. Spend all my time till sun shining bright. No need to be ashamed, no need to be afraid. A little pat on my head, sure, just go ahead. Loving all of these that you do to me, so let's just start, no hesitation. Never knew this time would come, will you ever be the one? Thanks to you now everything will be fine. I wanna feel your hands hold me tight. Wanna know how you would treat me right, alright. Wanna share my day, my life, my whole night. Spend all my time till sun shining bright. I wanna feel your warm love tonight. Wanna feel the sparks running around, around. Wanna spend my day, my life, my whole night with just the two of us in the sun. I wanna feel your hands holding mine. I wanna feel your hands hold me tight. Wanna know how you would treat me right, alright. Wanna share my day, my life, my whole night. Spend all my time till sun's shining bright. I wanna feel your warm love tonight. Wanna feel the sparks running around, around. Wanna spend my day, my life, my whole night with just the two of us in the sun. Hai guys, wah nongol dari bawah ya. Welcome back to Enter Times by IDN Times dengan aku Larasati Putri. Seperti yang aku janjiin tadi, aku mah nggak PHP orangnya ya. Kali ini kita bakal ngobrol seru bareng penyanyi Alsa Akila. FYI, Alsa ini musisi multi talent yang pernah ikut Idola Cilik di 2013 dan juga The Voice Kids season 1 nih. Ayo kalian ada nggak yang suka ngikutin Idola Cilik gitu? Alsa kali ini balik dengan karyanya yang berjudul I Wanna. Kalau ngeliat video klipnya barusan sih soal kasmaran gitu ya, sampai ngebayangin gimana sih kalau misalnya kita sehari-hari menghabiskan waktu bareng orang itu. Seru sih, seru dan manis tentunya kayak cupcake Cila. Jadi single-single sendiri nih ya. So daripada kalian penasaran lebih jauh soal single barunya Alsa nih, langsung aja kita tonton interviewnya by reporter Hype Rafifa Sabira yang berhasil ngulik Alsa nih guys soal lagu barunya I Wanna. Check this out. Halo teman-teman, selamat siang. Aku Ira dari reporter dari IDN Times. Nah kali ini di Cetar ini kita kedatangan salah satu bintang tamu, yaitu musisi cilik yang waktu itu
dia pernah ikut Idola Cilik dan juga The Voice. Dia adalah Sakura. Halo, hai kak semuanya. Alhamdulillah baik, kakak apa kabar? Kamu kesibukannya sekarang apa nih? Sekarang kesibukannya habis rilis lagu. Terus juga kebetulan aku habis selesai UAS, jadi kuliah udah selesai. Terus ya kesibukannya cuma jadi promosi. Sekarang single baru. kuliah semester 2, mau naik ke 3 berarti. baru masuk kuliah. Iya. Berarti maba mahasiswa baru. Betul. Oke. Nah, kan sebelumnya sekarang kamu lagi promo. Aku udah tahu baru ngeluarin lagu single I Iya, Wanna ya, betul. ketiga ya. Yes. Boleh kamu ceritain nggak sih gimana proses kamu ciptain lagu itu? Kan kamu nulis sendiri lagu itu juga. Iya, benar. Dan lain-lain. Oke, jadi kan biasanya di Acuan itu sering ada workshop kan, kayak emang rutin buat setiap artisnya buat stok aja lagu buat next rilisnya. Nah pas itu aku workshop sama namanya produsernya Kak Gusti. Jadi kita workshop di kantor cuma nyari melodi gitu, karena emang aku kalau nyiptain lagu aku bisanya tuh melodi dulu, biasanya baru liriknya gitu kan. Kadang ada yang liriknya dulu baru melodinya. Nah kalau aku tuh bisanya melodi dulu kan. Jadi pas workshop langsung itu kita baru kayak gimana ya, mau vibes-nya kayak gimana, terus melodinya kayak gimana. Nah kebetulan tuh aku sering kayak VN gitu kan, kayak kalau ada ide itu aku VN, nah melodi-melodi yang sekiranya aku suka gitu. Habis itu aku VN, aku kasih tahu ke Kak Gustinya itu, langsung bilang Kak kalau ini enak nggak sih? Tapi itu kayak cuma buat chorusnya doang gitu kan, melodi buat chorus. Terus kata dia, oh ini enak nih bisa dikembangin gitu kan. Nah ya udah kita bikin kayak baru pakai piano aja gitu kan, kasarnya. Habis itu bikin chorusnya udah ada kan yang tadi. Terus akhirnya kita bikin melodi buat verse-nya. Terus di hari itu udah selesai kan semua sampai akhir tuh, tapi cuma melodi doang, belum liriknya. Nah terus kayak aku excited gitu kan. Dan malamnya aku langsung kepikiran buat nulis lirik gitu. Terus akhirnya malamnya aku nulis setengah, terus aku lanjutin besoknya setengah, jadi kelar kayak kelar 2 hari. Iya. Tapi kamu emang biasa nulis lagu? Masih belajar sebenarnya. Ini lagu pertama kamu yang kamu tulis? Sebelumnya ada Nana, tapi Nana itu masih ada bantuan dari orang kan, karena aku masih kayak belum terlalu pede gitu kan, nggak sama tulisan aku sendiri. Jadi yang I Wanna ini benar-benar biar aku sendiri semuanya. Ini tuh kamu nulis kan cepet nih? Iya. Dari pengalaman pribadi kamu kah atau gimana? Sebenarnya iya. Kayak idenya iya. Jadi aku kayak gimana ya? Kayak bertemu seseorang, tapi kayak pertemuan tuh unik gitu. Jadi kayak memorable. Terus jadi aku kepikiran gitu kan, oh ini kayak seru deh buat dijadiin lagu gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ jadi cepet gitu nulisnya, karena emang aku tahu gimana kayak gambarannya gitu kan. Jadi kayak cepet, iya, jadi cepet. Jadi kayak gitu. Pertemuannya unik, bisa kayak pengen apa ya, lebih ke belum terjadi gitu kan. Jadi kayak masih apa ya, dreaming gitu. Jadi kayak jadi kayak I wanna do these things with dia, karena dia kayak seru deh. Jadi kayak aku pengen gini sama dia gitu. Berarti orangnya beneran ada ya? Lagunya buat dia gitu? Gitu ya? Iya. Oh my god, keren banget. Inspirasi kamu dalam menciptakan sebuah lagu itu gimana sih? Kayak awal mulanya tuh kamu mau meluapkan perasaanmu kah atau gimana? Simply karena emang gimana ya? Biasanya kan kalau artis tuh nyiptain karya based on their experience gitu kan. Nah kalau aku juga tipenya kayak gitu, kayak ya udah karena apa ya, mungkin pas itu masih kayak membekas banget kan memorinya. Jadi kayaknya seru deh bikin lagu. Gitu sih, kayak simple aja sih kayak gitu. Terus kamu nulis ini kan dalam 2 hari ya? Itu banyak ini nggak sih? Kayak maksudnya kesulitan kamu dalam nulis itu apa aja gitu? Sebenarnya karena in English kan, jadi kayak challenging aja gitu. Karena aku gimana ya, kayak I can speak English tapi kayak not that good gitu kan. Terus kayak ya udah paling kesulitannya tuh ini grammarnya bener nggak ya gitu loh Kak. Terus kayak vocabnya juga kayaknya vocabnya itu kurang apa ya, ini terlalu biasa gitu loh, kayak ini kayaknya terlalu apa ya, kurang
gimana sih kalau vocab lagu-lagu orang luar negeri kan biasanya kayak lebih luas gitu. Nah aku kayak vocabnya masih yang simple gitu dan kayak apa ya, jadi harus banyak-banyakin vocab aja gitu. Terus ya paling kayak gimana cara tulis. Tapi itu setelah udah jadi itu kayak direvisi. Iya, jadi kayak nggak 2 hari banget lah gitu. 2 hari itu cuma kayak gambar umumnya gitu kan, raw-nya. Habis itu kayak ngasih tahu ke orang lah sama A&R-nya, acuan juga ini gimana kak, oke nggak, liriknya gimana nih menurut kakak. Jadi kayak sama revisinya itu kayak total ya 2 bulanan lah, sampai benar-benar bisa rekaman. Nah, aku dengar-dengar di lagu ini tuh kan ada banyak melodi ya, salah satunya dari K-pop. Gimana sih? Maksudnya kayak sentuhan K-pop itu kok bisa kamu ngasih sentuhan K-pop di lagu ini? Jadi pas aku bikin lagu ini, aku kayak kebayang pengennya tuh vibes-nya yang kayak K-drama, soundtrack gitu loh kak, soundtrack K-drama, dreamy gitu kan. Aku emang suka dengerin OST K-drama, apalagi yang kayak lovey-dovey gitu loh kan. Dan aku kayak pengen deh bikin lagu itu kayak enak, seru gitu kan. Terus ya udah awalnya kayak idenya akustik gitu kan, cuma kayak gitar, aku main gitar, dan bisa dikembangin aransemennya. Nah aku bilang sama si produsernya kayak, kak aku maunya kayak vibes soundtrack drama gitu loh, yang kayak dreamy, terus lovey-dovey gitu kan. Terus kata dia oke. Terus aku pengen kayak tambahin cering gitu. Misalnya kalau di soundtrack tambahin cering gitu kan. Nah terus dia kayak oh ya paham. Nah aku kayak kasih reference ke dia gitu loh, kalau lagu-lagu soundtrack pas itu aku kasihnya referensinya lagunya IU yang Someday. Oh, kamu suka IU? Aku suka IU banget. Oh, kamu fans IU? Iya. Jadi dia kayak inspirasi aku dari situ. Aku dengar IU pernah komen. Iya, benar. Jadi kan pas itu Ayu lagi ngadain challenge, celebrity challenge kan. Nah, aku tuh tahunya sebenarnya telat kak, kayak sebenarnya udah selesai gitu kan periodenya. Tapi aku kayak ya udahlah, siapa tahu dia masih bisa lihat atau kayak masih komen-komen gitu. Ya udah, akhirnya aku coba bikin di Instagram kan itu challenge show gitu di TikTok. Ya udah, akhirnya aku bikin di Instagram. Sebenarnya challenge itu cuma kayak masukin foto kita, tapi pakai lagu Celebrity gitu kan. Dan tadi aku kayak mikir, aku cover lagu Celebrity, habis itu aku pakai trennya itu. Jadi kayak aku pakai lagu foto-foto, masukin foto-foto aku, tapi lagunya Celebrity, tapi pakai suara aku gitu kan. Jadi aku kayak cover sekalian judul challenge gitu kan. Habis itu ya udah kayak sebenarnya hopeless sih kan, kayak ya udahlah for fun gitu kan, kalau nggak ditulis ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus kayak sehari ke 2 hari itu kayak ada muncul notif kayak Dorma likes your video, sama kayak dia komen gitu kan. Saya kayak kaget banget, aku langsung pertama kali lihat itu langsung kayak nangis kan. Oke langsung sumpah kayak fans banget, aku terlihat sama nonton mama kenapa gitu kan, ini sih ada komen gitu. Terus ya nangis. Itu pasti kamu seneng banget ya? banget aku udah kayak itu tahun apa ya kalau boleh tahu? 2020 Pokoknya pas dari Celebrity lulus. Nah, kalau balik lagi ke lagu kamu tadi, apa sih kayak bedanya single kamu yang sekarang sama yang kemarin? Oke, yang Nana ya. Nana sama Iwana ini. Bedanya sebenarnya di apa ya? Kalau Nana kan lebih ke upbeat banget kan, dan lebih ke apa ya? Dia tuh namanya kalau ini yang awalnya kan lebih akustik, kayak lebih kalem gitu. Nah kalau Nana tuh lebih happy yang ngebeat banget gitu, yang K-pop banget. Nah kalau yang ini tuh lebih ke K-pop yang akustik gitu. Paling bedanya mungkin gitu sih. Ya lebih beatnya lebih agak slow gitu kan, Iwana yang lebih chill gitu, chill. Tapi kamu sendiri tuh lebih suka genre lagu apa sih? Aku suka K-pop dan K-pop. Kalau musik sendiri? Apa? Kalau musik? Akustik, iya suka juga. Oke, jadi suka banyak suka ya? Banyak suka, iya. Apa as long as enak didengar aku kayak suka. Yah Sobat Milenial, gak kerasa nih udah 30 menit kita ternyata bareng ngobrol bahas
info-info ter-up to date di Entertimes ya, sayang banget. Tapi jangan khawatir karena Entertimes bakal balik lagi di pekan depan. Dimana lagi kalau bukan di YouTube channel IDN Times dan juga di IDN App. Ingat ya, catat jam tayangnya. Entertimes tayang setiap Jumat jam 4 sore cuma di IDN App. Buat kalian yang belum download, langsung aja download ya, gratis tis tanpa dipungut biaya. Dan buat kalian yang ketinggalan di hari Jumat gak bisa nonton, tenang aja karena bakal ada rerun ya di YouTube channel IDN Times. Jangan lupa di like, subscribe dan juga komen sobat milenial. Aku Larasati Putri bareng tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Sampai jumpa di Entertimes by IDN Times minggu depan. So, stay healthy. Bye-bye.